sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
dan mencoba membuka lembaran hari ini. Dan tak bisa dipungkiri betapa bahagianya aku dengan hari ini. Dan mungkin tak bisa dipikirkan betapa bahagianya aku. Waktu memutar di luar logika, dunia seperti fiksi. Langit memutar, matahari berkata goodbye, see you tomorrow. Dan tak bisa dipungkiri betapa bahagianya aku dengan hari ini. Dan mungkin tak bisa dipikirkan betapa bahagianya aku. Waktu memutar di luar logika, dunia seperti fiksi. Langit memutar, matahari berkata goodbye, see you tomorrow. Dan tak bisa dipungkiri betapa bahagianya aku dengan hari ini. Dan mungkin tak bisa dipikirkan betapa bahagianya aku. Waktu memutar di luar logika, dunia seperti fiksi. Langit memutar, matahari berkata goodbye, see you tomorrow. Iya buang, Tagala mana? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam sebuah kegiatan diseminasi budaya positif. Izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memulai, izinkan saya memberi pantun kepada rekan-rekan guru sekalian. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang, jangan lupa untuk singgah ke dermaga. Jika ada yang bersalah, marilah kita membalas dengan lantang dan bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mulai kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Puan Andi Mulyana sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Adapun hari ini kita akan mendengarkan bagaimana budaya positif yang akan disampaikan untuk kami dan teman-teman lainnya akan laksanakan di sekolah, karena budaya positif ini nantinya akan menjadi sebuah tolak ukur bagi kita semua sebagai guru-guru. Dalam kegiatan ini budaya positif tentunya kita akan mempelajari posisi kontrol kita terlebih dahulu sebagai guru. Ya, untuk itu, untuk mempersiapkan waktu, silakan kepada representator untuk menyampaikan materinya di sini. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kami kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Meskipun kita semua sudah berkenalan, tetapi kedudukan saya kali ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 14 Biru. Pada hari ini saya akan mendeskripsikan budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 14 Biru karena telah memfasilitasi saya sebagai calon guru penggerak, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu istirahatnya untuk duduk mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Baiklah, saya akan memulai. Baiklah, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan sebagai dalam forum diseminasi ini. Yang pertama, memulai dan mengakhiri pertemuan dengan doa bersama. Karena kita tadi belum berdoa, marilah kita tundukkan kepala sejenak agar kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Kemudian kesepakatan yang kedua yaitu menghargai pembicara dengan tidak memotong pembicaraan dan memberikan perhatian penuh. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung pihak lain. Kemudian mematikan atau merediam ponsel selama pertemuan berlangsung. Selanjutnya menggunakan waktu pertemuan
seefisien mungkin dan tidak membuang-buang waktu. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak-Bapak Ibu sudah setuju dengan kesepakatan forum kita kali ini? Tidak ada yang perlu ditambah? Saya kira cukup. Sekarang kita lanjut. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu disiplin positif. Saya kira Bapak-Bapak Ibu sudah mengetahui semua apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Sedikit dulu saya jelaskan sebentar. Di dalam disiplin diri ini, yang paling baik untuk kita sebagai guru, kita mulai dari internal. Karena kalau dengan paksaan, ujian atau hukuman, bahkan ada kalau ujian yang terlalu itu bisa mengakibatkan anak-anak juga tidak bagus. Jadi yang paling bagus adalah motivasi internal atau dari dalam diri masing-masing murid. Lanjut next. Selanjutnya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah menghafal semua ini profil pelajar Pancasila. Jadi sekedar mengingatkan bahwa dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Saya kira anak-anak sudah menghafal semua ini. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang kita melaksanakan sesuatu itu karena kita tidak mau dihukum atau karena kita tidak menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, misalnya kita datang tepat waktu karena kita mau dipuji oleh kepala sekolah atau pimpinan kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga inilah yang seharusnya kita sebagai guru yang harus kita miliki. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan itu harus disepakati antara guru dan murid. Karena kalau guru saja itu bukan kesepakatan namanya. Lanjut. Kesepakatan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Lanjut lagi. Kita karena waktu sekarang ini adalah waktu-waktu
Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Herawati SPD. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi di dalam materi sudah saya jelaskan, ada 5 posisi kontrol guru. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, yang paling baik dan yang paling diinginkan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini adalah posisi manajer. Kita bisa mengambil beberapa posisi kontrol sebelumnya, tetapi akhirnya yang paling bagus adalah manajer. Karena dengan menggunakan posisi manajer tersebut kita dapat meningkatkan karakter murid. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu games dari diseminasi budaya positif. Satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih dari penjelasan calon guru penggerak Wandi Mulyana. Saya mau bertanya tentang dalam segitiga restitusi. Mungkin bisa dicontohkan, terutama di lingkungan sekolah kita, apa contoh dalam tahapan segitiga restitusi ini, terutama di lingkungan kita di SD Negeri 14 Biru. Terima kasih. Bisa kita ulang karena tidak konsentrasi. Langsung saja contoh tahapan dalam segitiga restitusi, terutama tindak lanjut atau di wilayah sekolah kita di SD Negeri 14 Biru. Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mengenai contoh segitiga restitusi sudah saya praktekkan di kelas dulu. Ada contohnya bisa kita lihat dalam video berikut. Kita perhatikan dulu video yang saya tayangkan. Terima kasih, langsung saja. Menurut saya ini adalah konsekuensi. Kenapa bukan saya tidak menyatakan kalau ini adalah hukum? Karena sifatnya fisik. Sementara menurut saya kalau hukuman itu adalah fisik. Kalau hanya menulis itu adalah konsekuensi dari keterlambatan siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Ibu Fitri. Mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya menganggap ini adalah satu hukuman. Meskipun bukan fisik, tetapi ini akan menyita waktu anak-anak.
Jadi kalau menurut saya ini berbeda dari industri, saya menganggapnya adalah hubungan. Karena di mana pada mendapat tolongan dan dua-duanya akan bersifat, sehingga pembelajaran kita diikuti dengan secara seutuhnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Ibu Herawati. Kedua jawaban dari Ibu Guru Hebat tadi, sebenarnya yang paling tepat adalah jawaban dari Ibu Herawati. Ini adalah suatu hukuman. Hukuman itu tidak hanya berbentuk fisik. Jadi perlu kita ketahui bahwa seperti tadi menjelaskan Ibu Hera, bahwa hukuman itu tidak mesti berbentuk fisik. Bisa juga seperti menulis itu terlalu banyak karena ini sampai 100 kali. Ya, bisa menyita waktu dan menyebabkan murid tersebut tidak mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik, sekarang yang kedua, menurut murid kelas memiliki pengalaman memakai 2 kaki karena terlambat. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Atasnya kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak-anak kita. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada saat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi itu yang penting sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan salah yang dia lakukan. Contoh kalimat pada saat kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di skala kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh kalimat pada saat kita menanyakan keyakinan. Ya. Seorang guru
yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi seperti yang pertama tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah yang menuju keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi demikian tadi materi tentang diseminasi budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu. Saya berikan waktu beberapa menit. Demikian pemaparan presentasi diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, apakah ada pertanyaan dari materi yang telah dipaparkan dari calon guru penggerak angkatan 10? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga juga kami ini bisa bergerak seperti ibu yang tadi saya mau tanyakan terkait saya tadi lihat ada beberapa posisi guru yang oleh pemateri mengatakan bahwa kita kembalikan kepada pribadi masing-masing guru, mau menjadi manajer, mau menjadi apa tadi, banyak tadi saya lihat ada beberapa. Nah, memang tadi bahasanya itu bahwa kembali ke pribadi guru. Nah, pada momen ini, pada kesempatan ini, saya ingin balik bertanya kepada ibu sebagai pemateri. Kira-kira kalau menurut ibu dari beberapa yang tadi ditampilkan, mana kira-kira yang lebih baik, yang lebih berhasil bisa merubah karakter siswa tersebut menjadi yang lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini ada contoh kasus. Yang pertama, ini Ayyalana Az-Zahra tidak menerima pekerjaan. Contoh videonya coba kita perhatikan. Stabilkan identitas. Iya, mungkin ini kayak bermasalah tuh, satu apa, kenapa kok begitu? Stabilkan dulu. Jadi kalau anak mendapatkan masalah, stabilkan dulu identitasnya. Baru yang kedua nanti ada validasi tindakan yang salah. Ya, jadi ini yang kedua. Jadi kalau sudah distabilkan identitasnya, sudah ditenangkan anaknya, baru kita validasi bahwa tindakannya ini salah. Ya, itu yang kedua. Jadi kalau kita sudah memvalidasi tindakannya yang salah, baru kita masuk pada keyakinan yang ketiga, segitiga restitusi yang ketiga, yaitu keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi ini memvalidasi dulu bahwa tindakan Anda salah. Jadi ya, nak guru penghukum itu kalau langsung diketok. Jadi bukan manajer. Kalau manajer menggunakan segitiga restitusi. Ini yang terakhir, baru menanyakan keyakinan. Ya, saya kira ini contoh sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Fitria. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan guru yang telah melontarkan pertanyaan yang telah dijawab oleh pemateri. Oh, masih ada pertanyaan dari sini? Oh, cukup ya? Cukup. Untuk
sebuah permainan untuk melihat bagaimana pemahaman kita mengenai hukuman, konsekuensi, dan kesepakatan. Di sini ada beberapa tindakan guru yang telah ditampilkan. Jadi yang pertama ada menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Ini ada pernyataan. Yang pertama, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana pendapat sekolah? Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya ini adalah suatu hukuman. Bagaimana pendapat ibu-ibu yang lain? Sudah sepakat dengan Ibu Anti atau ada pendapat yang lain? Apakah ini ibu-ibu menganggap ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang mengatakan konsekuensi? Ini semacam konsekuensi karena sudah diperingati, masih juga melaksanakan, sudah sampai 4 kali. Tapi kalau kita menyuruh lagi keliling lapangan sekolah 4 kali, tidak ada masalah. Itu konsekuensinya karena tidak menuruti apa yang kita sudah terapkan. Ini sudah ada kesepakatan kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban teman. Jadi ada 2 versi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi. Tapi kalau yang sebenarnya ini adalah hukuman karena bukan pada saat pembelajaran olahraga, ini pembelajaran umum di kelas. Jadi ini merupakan suatu hukuman. Selanjutnya kita ke pernyataan yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Saya serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Sandi. Bagaimana Ibu Sri Rahayu Ningsih? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker ini termasuk dalam hukuman. Karena mengikuti siswa push up sebanyak 15 kali tidak ada hubungannya dengan memakai masker. Terima kasih. Bagaimana ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak, apakah ada pendapat lain? Bagaimana Ibu Naida?
Apakah sepakat atau punya pendapat lain dengan Ibu Sedang Ayu? Kalau saya sepakat dengan beberapa Oke, karena kedua ibu tadi mengatakan bahwa ini adalah hukuman, betul. Ini adalah bentuk dari hukuman. Selanjutnya kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, meminta murid mengganti tugas teman yang dicoret-coret. Bagaimana, ibu-ibu? Konsekuensi atau hukuman ini termasuk konsekuensi karena bagaimana, sudah sepakat dengan Ibu Fitri? Saya kira semuanya sudah sepakat. Ya, ini adalah konsekuensi karena dia yang melakukan kesalahan, maka dia juga yang harus mengganti. Ya, selanjutnya pernyataan yang kelima yaitu meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Bagaimana Ibu Naida? Ibu, kalau saya konsekuensi karena harus bertanggung jawab karena tersenggol, jadi harus bertanggung jawab membersihkan meja itu. Jawabannya sangat tepat. Ini adalah konsekuensi. Pernyataan selanjutnya adalah meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Padahal peraturan di sekolah itu harus berwarna hitam. Bagaimana Ibu? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Ibu Andi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Menurut saya ini suatu hukuman karena di mana jika murid di dalam lingkungan sekolah atau pada saat bermain tidak mengenakan sepatu, dia menginjak semacam pecah beling atau apa, kan bisa mengakibatkan luka pada kaki. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Fitri. Jawabannya sangat betul bahwa ini adalah hukuman karena bisa saja kan anak-anak lupa atau bagaimana, bisa dikasih keringanan nanti besok supaya tidak menggunakan lagi sepatu yang bukan berwarna hitam. Selanjutnya pernyataan yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Ini konsekuensi karena bisa saja kesepakatannya ada. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi karena lari mengelilingi lapangan basket itu ada kaitannya dengan pembelajaran PJOK. Bagus sekali jawaban dari Ibu Yanti. Ini sangat betul bahwa ini adalah konsekuensi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu Guru dalam game bersama calon guru penggerak akan tersebut, sangat menarik karena dari permainan tadi kita bisa mengetahui antara perbedaan, kesepakatan, konsekuensi dan hukuman. Sangat terlihat jelas perbedaan konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya untuk
setelah berpikir, maka kita akan menampilkan sebuah ice breaking seru. Ya, Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas antusias dari Bapak dan Ibu guru telah mengikuti serangkaian kegiatan kita mulai dari awal hingga akhir. Dan sedikit kesimpulan dari kita hari ini mengenai diseminasi budaya positif, ada 5 poin penting, yaitu mengenai budaya positif, motivasi dari diri, kebutuhan dasar manusia, social control, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat materi yang dibawakan dari Ibu Andi Mulyana hari ini mengenai diseminasi positif. Terima kasih banyak Tuan sudah memberikan waktunya untuk hadir dan memberi kita banyak pemahaman baru mengenai disiplin positif. Untuk rekan-rekan baru sekalian,
Silakan menikmati makanan ala kadarnya dan silahkan beristirahat. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru. Jadi kapan kita mulai harus mulai bersabar? Silakan. Jadi harus belajar bersama teman-teman yang harus pintar kita ajak juga anak-anak untuk menjalankan dengan keras. Kita juga harus bersabar ya. Terima kasih Arya, silakan kembali. Jadi supaya tidak terlambat itu jadi kapan dimulai supaya tidak terlambat lagi kapan dimulai? Jadi kayak dengan keras kan kalau terlambat itu jadi tidak mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfanatia, kelas 5A dari SD Negeri 14 Biru. Saya senang berbincang-bincang dengan Ibu Andi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayarana Asyahra. Saya dari kelas 5A SD Negeri 14 Biru. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Andi Mulyana.